Kali ini kita akan kenalan sama Seven Money Personality dari Ken Honda. Bicara soal uang, erat kaitannya dengan psikologi manusia. Dan dalam berhubungan dengan uang, setiap orang memiliki karakteristiknya masing-masing. Setiap orang akan berbeda ketika berhadapan dengan uang. Bukan hanya ketika mendapatkan masalah keuangan, tetapi juga ketika dihadapkan dengan uang yang banyak. Inilah yang disebut money personality. Ken Honda yang merupakan penulis buku Happy Money menuliskan ada 7 money personality seseorang, antara lain compulsive saver. Biasanya seorang compulsive saver nyimpen uangnya itu secara berlebihan. Ini yang umumnya dikenal dengan orang yang pelit dan kikir karena terlalu hemat berlebihan. Tantangan personality ini biasanya suka nahan diri buat bayar atau beli sesuatu yang dia inginkan. Karena mereka lebih suka nyimpan uang daripada ngeluarin. Tetapi secara berlebihan. Ada baiknya orang dengan kepribadian ini belajar untuk hidup lebih seimbang lagi antara penghematan dan menikmati hidup. Lalu ada compulsive spender. Biasanya disebut dengan pemboros karena memang gaya hidupnya sangat boros. Bahkan saking borosnya, berhutang pun akan mereka lakukan asalkan mereka bisa belanja. Film tentang orang dengan karakter ini juga pernah ada, judulnya Confession of a Shopaholic. Kalau kamu punya karakteristik ini, coba kamu bikin rencana anggaran yang jelas dan coba perhatikan masa depan kamu. Jika masih kesulitan, kamu bisa minta bantuan profesional seperti psikolog. Lalu ada compulsive money maker. Orang dengan karakter ini bisa dibilang ngoyo dalam mendapatkan uang. Hampir semua dilakukannya adalah untuk uang. Kalau ditawarin pekerjaan, pertimbangan utamanya ya uang. Kalau nggak ada uangnya, biasanya dia akan menolak pekerjaan tersebut. Sayangnya mereka suka melupakan sisi lain hidupnya, seperti teman dan keluarganya, dan bahkan kesehatannya. Bagi orang-orang dengan karakteristik ini, coba untuk pikirkan bahwa ada hal lain yang berharga selain uang, serta pikirkan untuk apa dan siapa kamu mengumpulkan uang. Lalu ada indifferent to money. Orang dengan karakteristik ini nggak suka ngelola uang. Bahkan ada beberapa orang dengan karakter ini menganggap bahwa uang itu jahat dan biasanya mengatakan bahwa uang bukanlah segalanya. Ujung-ujungnya, orang dengan karakteristik ini tidak menyadari bahwa uangnya itu udah hampir habis atau bahkan kondisi keuangannya tuh buruk. Sayangnya banyak sekali orang yang memiliki karakteristik ini. Jika kebetulan kamu punya karakter ini, ada baiknya mulai sekarang kamu bisa belajar untuk mengelola uang. Lalu ada saver splurger. Saver splurger atau penghemat tapi juga pemboros. Itu seperti ada di dua dunia yang berlawanan. Karakter ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang suka nabung tapi nggak mampu nahan diri untuk belanja. Orang dengan karakter ini biasanya hidupnya dikatakan hanya makan uang tabungan, sehingga seperti sia-sia perjuangan dalam menabung. Kalau kamu punya karakteristik ini, setiap kamu ingin membelanjakan uang, coba pikirkan terlebih dahulu apa yang kamu belanjakan. Atau ketika kamu menginginkan sesuatu, coba tahan diri dulu beberapa hari untuk membelinya. Karena kadang keinginan itu hanya datang sesaat aja. Lalu ada karakteristik gambler. Seperti namanya, orang dengan karakteristik ini biasanya suka investasi tanpa berpikir, mudah tergoda dengan iming-iming potensi keuntungan. Begitu ada kata-kata keuntungan besar atau dijanjikan keuntungan cepat, biasanya orang dengan karakter ini mudah terjebak dalam investasi bodong. Selain itu, mereka juga senang membelanjakan uang untuk mentraktir orang lain. Kalau kamu punya karakteristik ini, ada baiknya ketika kamu berinvestasi, pelajari dulu investasi tersebut. Jangan langsung memutuskan untuk berinvestasi. Lalu yang terakhir adalah warrior. Orang dengan karakteristik ini memiliki banyak kekhawatiran terhadap uang dan pikirannya dipenuhi dengan skenario terburuk jika kehabisan uang.
dan biasanya tidak suka membicarakan tentang uang. Kalau kamu punya karakteristik ini, kamu bisa coba membicarakan uang dengan teman atau kerabat, tetapi bicarakan hal-hal positifnya dan cari tahu asal kekhawatiran kamu tentang uang. Karena biasanya ada hal lain yang menjadi penyebab mengapa kamu khawatir tentang uang. Itulah tadi 7 money personality menurut Ken Honda. Setiap orang punya kadarnya masing-masing di dalam dirinya. Dan money personality ada kaitannya dengan kondisi psikologi seseorang. Karena sesungguhnya jika berhubungan dengan uang, bukan cuma sisi materialisnya saja, tapi lebih banyak pada sisi psikologis. Untuk itu, jika memang kamu memiliki masalah keuangan, mungkin ada baiknya kamu bisa melihatnya juga dari sisi psikologis dan bahkan meminta bantuan psikolog profesional.